Baik ya, kita lanjutkan. Akhirnya kita pahami ya, sama-sama lah kita belajar. Penafsiran kafir yang sekarang terjadi karena diakibatkan kesombongan diri, merasa hidup paling benar. Padahal Al-Quran bukan hanya milik satu golongan saja, tapi untuk semua umat manusia supaya sadar untuk kembali kepada jalan yang lurus ya. Makanya saya sudah jelaskan sebelumnya kafir yang dimaksud dengan kata kerja, dahulu, sekarang, dan akan datang. Jadi diurutkan semuanya gitu ya. Bukan masalah siapa pemeluk identitas agamanya, tetapi kafir di sini seberapa manusia memahami konteks iman, ilmu, takwa sehingga menemukan jati diri yaitu Islam, selamat, damai, dan rukun. Ya. Akhirnya kalian paham, orang yang tersumbat telinganya setelah mendengarkan kebenaran, hati dan akal mereka tersumbat. Serta telinganya, pahami surat Al-An'am ayat 25. Ya. Setelah saya jelaskan akan merasakan kepanasan. Wah, nafsu setan. Mulai komat kamit gitu kan. Ya, karena apa? Inginnya berbantah. Ketika orang ingin mengajarkan kebenaran itu seperti itu. Gampang saya itu masukin kalian setan. Karena setan itu berada di aliran darahmu, di keturunan Adam. Yang disalahkan setan, padahal ada di diri kamu. Yang disalahkan iblis, sifat iblis ada di kesombonganmu. Kan gitu, ya kan? Ya kan jangan mempelajari agama tuh yang berasal dari jauh, ya. Ketimbang dari negerinya sendiri sehingga Al-Quran menjadi tempat kegelapan untukmu, terkesan paling benar dalam bahasa asing, tapi bahasa sendiri kalian lupakan. Ya, katakan, perhatikan di surat As-Su'ara, sorry, di surat Fusilat ayat 44. Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Karena kenapa? Sering mentakwilkan ayat mutasabihat, yang mukamat dimutasabihatkan, yang jelas dibikin kabur, gitu kan. Jadi, ya inilah akhirnya. Di surat Al-Imran itu tuh jelas, kamu itu kalau mau benar-benar menafsirkan ya pakai akalmu. Sebagai, kalau kamu ingin mendapat petunjuk ya. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Ulama Indonesia mengajarkan kasih sayang, kalian sesatkan. Ulama Indonesia yang menyadarkan, kalian sesatkan juga. Tunggu, akan saya bongkar semua sejarah. Biar kalian paham dari mana para rasul. Ketika Al-Quran menjelaskan, kaum Samud telah mendustakan para rasul. As-Su'ara ayat 141. Sejarah Nabi dan Rasul itu satu zaman. Saya teliti ulang semuanya. Karena kata Ahmad itu cuma satu. Diceritakannya lebih banyak kepada Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Isa, sejarah-sejarah Nabi. Tetapi di situ ada kalimat dia. Siapa itu? Ya, coba kalian pahami. Ya, kenapa tidak semua kitab-kitab Allah berbahasa Arab saja semua kalau memang satu zaman? Itu yang harusnya kalian teliti. Disitulah kamu paham. Ya, bukan Arabnya saja kamu baca, tetapi untuk dipahami dari sekian banyak bahasa Allah ciptakan, dari belainan suku bangsa, supaya kamu mudah menafsirkan itu dengan bahasamu. Al-Hujurat, ya, surat 13, 14, Arum 22, Maryam 97. Jangan pernah mengaku keturunan Nabi Muhammad jika hidupmu tidak menerapkan rasa kasih sayang dalam perbuatan. Ya. Makanya disinilah kalian paham ya, yang kita sudah bahas tentang kafir sekarang, masa lampau, dan akan datang. Karena melanggar perintah Allah itu perbuatan. Pesan moral. 400 lebih tentang kafir ayat Allah. Belum saya jelaskan semua. Kalau mau dijelaskan, balik lagi kepada diri kita semua. Bahwa Al-Quran itu jadi pedoman hidup untuk kita semua ini. Banyak yang dilalaikan. Ya. 100 ayat tentang ingkar. Ya sama aja maknanya. Ingkar, kafir. Itu aja. Hmm. Makanya saya bilang, akhirnya kafir di sinilah bukan masalah siapa pemeluk identitas agamanya, tetapi kafir di sini seberapa manusia memahami konteks iman, ilmu, dan takwa sehingga menemukan jati diri yaitu Islam, selamat, damai, dan rukun. Konteks bahasa dalam pengertian umumnya. Nah, nah, akhirnya kalian paham apa arti Islam di masa lalu. Ketika urutan ayat Al-Quran kamu bisa pahami dengan ilmu bahasa antropolinguistik. Jadi semua sebab ada sebab dan akibatnya, asbabun nuzul gitu. Ya, iman, niat, ucapan dan perbuatan. Pahami ayatnya di Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah," berarti sudah, dia mengatakan, ya kan, beriman. Dijawab, disambut, "Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk." Gitu, pahami di situ. Artinya apa? Belum patuh imannya,
masih menjauhi larangannya, masih menjalankan larangannya gitu ya, gitu. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatan. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi jelas urutannya. Nah, makanya Allah itu hanya menanyakan ketika kamu dibangkitkan. Berkali-kali pertanyaan ini. Apa yang telah kamu kerjakan? Apa yang telah kamu perbuatkan? Ibadah ritual agama-agama sekarang sehingga kamu melupakan tali perjanjian kemanusiaan. Baca di surat Al-Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, jalan yang lurus ya. Di apa namanya? Dipegang lah gitu ya. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, ini kan untuk seluruh manusia. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara semua untuk umat manusia. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, ya, neraka dunia nih. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Al-Imran ayat 103. Artinya sudah berlalu pada saat itu. Nah, punya Pancasila nggak diterapkan, punya Al-Quran tidak diterapkan. Dahulu leluhurmu berbagai suku, bangsa, bahasa, dan agama menuliskan ideologi Pancasila itu untuk kalian semua. Berdasarkan dari mana? Berdasarkan Al-Quran. Ya. Dahulunya mereka satu umat namun sering berselisih. Kamu pahami itu surat Yunus, Yunus ayat 19. Setelah kamu mengenal iman, ya sudah kencang perbuatan iman sudah udah ada pada dirimu, tingkatkanlah ilmu. Makanya disinilah ada surat turunnya lagi. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, ini kan saut-sautan, timbal balik dua arah komunikasi. Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang bodoh itu beriman? Ini nanya mereka, loh, ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, bodoh. Tetapi mereka tidak tahu. Al-Baqarah ayat 13. Jadi itulah artinya ketika sudah meningkatkan ilmu, kamu tingkatkan ilmu, ilmu pengetahuan. Ya, supaya kita tidak tertinggal karena ajaran-ajaran yang menyesatkan kalian yang sekarang masuk ke dalam doktrin-doktrin kalian. Dan ajaran pewaris Nabi, para Nabi dan Rasul telah dijelaskan dalam Al-Quran. Sebagai guru, dokter, ilmuwan, dan pemimpin yang adil. Kalau kamu baca sirah Nabi, nah, apa, sirah Nabi, ya perjalanan Nabi itu. Mereka itu semua ilmu-ilmunya keluar semua. Bahkan DNA pun dijelaskan di dalam kisah Nabi. Ketika ada yang bertanya, ada seseorang melahirkan anaknya warna kulitnya berbeda, ya kan? Itu pun sudah dijelaskan. Ternyata Nabi berkata, mungkin karena ada sesuatu yang membuat warna kulitnya berbeda kan. Ini nih penjelasannya gitu. Jadi memang sudah Nabi itu udah pintar-pintar semua gitu. Ya. Yang ulama Indonesia yang berbudi pekerti luhur menyadarkan umatnya dan berkasih sayang, kalian sesatkan. Mau jadi apa kalian? Menjadi perasaan-perasaan asing karena doktrin berbagai ajaran asing kalian adopsi dari luar. Kalian punya Pancasila nggak diterapkan, punya Al-Quran dilalaikan. Ya. Maka disitulah ketika imanmu sudah mantap, ilmumu, pengetahuanmu sudah mantap, disitulah perjalanan takwa. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Disinilah tingkat ketakwaan yang paling tinggi setelah iman ya dan ilmu. Ya. Fokus ibadah spiritual setiap masing-masing agama tapi lupa apa yang diajarkan agama. Allah saja menjelaskan tentang kasih sayang di surat Al-Balad ayat 17. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabarlah gitu ya. Dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Bohong Nabi Muhammad itu berperang saling membunuh. Ya karena banyak mentakwilkan ayat mutasabihah. Berapa kata kunci perang? Coba diputar semuanya itu kata kunci perang. Ujungnya apa? Pahami, jangan satu ayat dipenggal-penggal. Ya. Kemudian dilanjutkan di surat Al-Balad ayat 18. Mereka yang orang-orang beriman dan saling berpesan itu berpesan kasih sayang adalah golongan kanan, golongan yang memperoleh kenikmatan dunia dan akhirat. Itulah golongan kanan yang menciptakan kasih sayang kepada seluruh manusia dan segolongan tergelincir karena sifat fanatik asobia yang menyesat-nyesatkan orang padahal ia tersesat sendiri. Lanjut ya.